Dapat lagi kendaraan limpahan lagi ya. Ini Vario Techno. Ini habis turun mesin di bengkel lain, tetapi kata orangnya itu businya masih sering basah. Habis uang itu sudah habis banyak, tapi busi ini masih sering basah dan motor masih ngebul. Motor masih ngebul. Saya lepas knalpotnya, barangkali knalpotnya yang masih ada olinya. Ternyata setelah knalpot itu dilepas, ini tetap masih keluar asap putih ya dari lubang exhaustnya ataupun lubang dari knalpotnya itu masih ada asap putihnya. Ini orangnya minta diperbaiki lagi karena dari bengkel yang itu ya, yang lamanya itu sudah dibongkar 2 kali tapi masih tetap seperti itu. Dan di sini terlihat ada air pendingin yang keluar ataupun menetes. Itu dari sini ya, dari sistem pendingin. Nggak tahu ini bocornya itu dari mana, nanti akan kita cek kembali. Di sini saya memvideokan bukan untuk melecehkan ataupun merendahkan mekanik yang sudah mengerjakan pekerjaan ini ya, yang sudah melakukan overhaul ataupun turun mesin di sepeda motor ini. Mohon maaf, ini saya videokan untuk orang yang punya kendaraan ya. Jadi nanti misalkan di sini itu ada apa-apa, saya tinggal tunjukkan saja video yang saya rekam di sini. Oke, nanti saya bongkar, nanti akan terlihat bagaimana setelah dilakukan proses pembongkaran ya. Dan kita cari tahu itu air menetes dari mana. Ya, jadi seperti itu kendaraannya. Ini masih ngebul. Ini bekas garapan dari bengkel lain. Dan di sini dapat kita lihat ini itu ada lem-lem ya. Ini paling anti nih saya penggunaan lem merah ini ya, karena lem merah ini biasanya itu hanya digunakan di bagian itu ya, untuk sistem pendingin atau radiator mobil. Kalau menggunakan lem ini di sepeda motor, ini biasanya kalau misalkan kebanyakan itu akan mengakibatkan penyumbatan pada area jalur oli ya. Jalur oli itu biasanya tersumbat. Nah, di sini itu bisa tersumbat, olinya yang harusnya naik ke arah sini itu tidak bisa naik karena tersumbat dari bagian lem ini. Jadi penggunaan lem pada kendaraan bermotor itu sebenarnya dibolehkan saja, asal tahu batasannya ya. Jangan terlalu banyak memberikan banyak lem, apalagi sampai meluber ya. Seperti ini nih, terlalu banyak ya. Boleh saja kasih lem, tapi jangan banyak-banyak. Atau bisa kalian lem itu ditempelkan sini terus diusap-usap saja ya, kalau untuk mau mengelem packing ya.
Tetapi kalau misalkan packingnya baru ya nggak perlu dikasih lem juga, nggak apa-apa ya, karena kan masih baru, masih elastis lah dalam digunakannya. Aduh. Ini ya, dapat kita lihat hasil garapannya seperti ini ya, berarti sudah dipastikan untuk garap kendaraan ini asal-asalan ya, jadi tidak sesuai dengan SOP-nya untuk pengerjaannya. Dan dilihat di sini perpaknya, ini perpaknya perpak buatan ya, jadi dibuat sendiri, dia tidak menggunakan perpak yang dibeli. Ini juga dilem ya, harusnya kan kalau misalkan kurang mesin ya lebih baik diganti sekalian saja ya perpaknya, ini enggak diganti barangnya. Aduh, bagaimana ini? Ini nanti video ini buat laporan ke yang punya kendaraan ya.
Ya, ini sudah dipastikan perpak itu tidak pada diganti ya. Ini sangat keras ya, ataupun sudah kaku. Packing juga tidak diganti. Nah, ini packing lama, dan katanya habis turun mesin ini tidak lama, tetapi kondisinya seperti ini. Apa mungkin habis turun mesin seperti ini? Ini keraknya terlalu banyak, seperti sudah lama ya, seperti sudah lama ataupun tidak diturunkan, ataupun ya kurang tahu ya gimana ini waktu di orangnya. Dan kita cek pada bagian di ini shaver atau pistonnya. Untuk di bagian piston seperti ini hasilnya, ini dilihat ya. Oh, luar biasa ya, sangat kotor. Oke, kita lepas coba. Untuk render trimming aman, ini aman. Oke, kita tarik ya, kita tarik ini. Wah, masih kuat. Setelah kita bongkar, ternyata di bagian ini ya, untuk pemasangan ringnya itu tidak sesuai anjuran SOP-nya. Ini dapat kita lihat, ini celaring yang kedua sama celaring yang ada di oli pelumas itu sejajar. Ini tidak boleh, ini salah. Dan ini sebelahnya ringnya itu ada di sebelah sini nih. Ya, makanya kendaraannya itu bisa ngebul ya. Ini mungkin pengaruhnya ini. Nanti kita coba untuk bongkar secara total ini. Nanti lihat apakah boringnya itu masih bagus. Ya, karena dilihat dari bagian saharnya ini masih bagus ya. Di sini akan kita lakukan pelepasan ring ini, ring piston nomor 1. Ini bagaimana? Nanti akan kita lakukan pengecekan. Ini ya. Ini akan saya masukkan ke sini dan akan saya ukur berapa gap ringnya ataupun celah ring pistonnya. Ini ring piston 1 ya. Nanti juga akan diukur ring piston yang nomor 2. Untuk melakukan pemeriksaan gap ring piston, kita masukkan seperti ini. Nah, dan kita dorong dengan menggunakan piston agar kondisinya itu rata ya. Oke, untuk gap ringnya ini masih bagus ya, ini di bawah 0,30. ini masih bagus, ada celah sedikit ya. Ini celah yang ada di bagian ring piston difungsikan untuk proses pemuaian pada bagian ring pistonnya ini. Dan kita lepas untuk ring yang nomor 2. Kita lepas ring yang di nomor 2.
Oke ya, ini ring yang nomor 2 kita bersihkan dulu. Dan kita masukkan ke bloknya lagi. Sampai dia masuk. Nah, untuk ring yang nomor 2 itu terlalu renggang. Seperti ini. Ini terlalu lebar. Ini di atas 0,30 ya sepertinya. Nanti akan saya coba lakukan pengukuran. Jadi pengaruh berasapnya pada bagian knalpot ya. Padahal sudah turun mesin, sudah dilakukan quarter. Ya ini memang saya lihat ini sudah pernah dibongkar karena pistonnya ini sudah berbeda dari standarnya ya. Ini lobak ya. Ini piston standar punya Vario ya. Di sini itu juga masih sama rata ataupun tidak ada cekungan ya. Bagian ini enggak ada cekungan, tetapi pada bagian di ring pistonnya untuk gapnya itu sendiri ya, ini gap ini terlalu lebar. Nanti bisa ganti ring pistonnya aja ya, jadi tidak perlu dilakukan quarter lagi ataupun pembesaran piston lagi, nggak perlu. Yang perlu adalah mengganti ini ring pistonnya saja dan memperbaiki sisi dari bagian ring pistonnya ya. Kalau tadi itu ringnya antara celah sama celah itu ketemu, harusnya tidak boleh bertemu antara celah dengan celah lagi ya, harusnya seperti ini. Misalkan pada bagian ring pistonnya itu harusnya seperti ini, antara celah sama celah itu tidak boleh bertemu. Tetapi yang tadi itu antara dengan celah bertemu, maka akan mengakibatkan namanya kebocoran oli ya, untuk naik ke atas dan ngebul, dan itu juga bisa mengakibatkan kompresi juga menurun ataupun tekanannya menurun. Untuk celah ring piston kita lakukan pengukuran. Untuk pengukuran coba di angka 0,30 di sini kita cek. Oh, masuk bro. Di atas 0,30 ini. Kalau di atas 0,30 ya harus ganti ring ya. Ini 0,40 ini. 0,40 juga masih masuk ya, ternyata masih masuk ini 0,40. Coba di bagian area bawah, paling bawah lagi, semakin lebar ke arah bawah di sini tuh juga semakin lebar celah ini ya. Ini di atas 0,50 ini. Saya gunakan di angka 0,50. Nah, ini. Ya. Dah jelas ya. Di atas 0,50 ini masuk ringnya. Nih, celahnya ini masuk ya. Ini berarti harus ganti ring ya.
Ya, jadi untuk kendala motor ini cukup kita lakukan penggantian ring pistonnya. Ini nanti kita bongkar langsung total karena kita mau melakukan perbaikan di ini yang airnya keluar ya, yang semalam itu menetes. Ya, ini airnya keluar. Terjadi kebocoran di bagian seal water pump. Dan di sini nanti kita bersihkan, perpaknya kita ganti secara keseluruhan. Oke. Karena ini perpaknya itu sudah kita belikan ya. Nih, kita belikan top setnya ya. Ini yang dinamakan dengan top set.